Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Itera Friends. Wah, ini udah kayaknya kalau saya lihat nih di live IG udah lumayan rame nih ya yang masuk. Oke, mungkin saya sapa dulu nih ya beberapa yang sudah masuk. Ada Faiza, ada Fazila, Rizky Setiawan, halo ya. Kemudian ada Via Agustin ya. Ada Livisa. Oke, silakan diajak teman-temannya ya. Karena apa? Gitu ya. Alhamdulillah sekarang akhirnya datang juga malam yang mungkin ditunggu-tunggu untuk Itera Friends gitu ya, yang udah melihat tagline yang ada di poster yang mungkin udah sempat Itera Friends lihat gitu ya, tembus SNMPTN Itera, it's my dreams gitu ya. Nah, karena apa? Karena malam ini mungkin saya di sini akan mengundang gitu ya, ada dua narasumber kita yang nanti akan kita ajak ngobrol nih. Coba kita akan ngajak ngobrol sama-sama karena kita udah berhasil merangkum gitu ya. Ternyata dari Itera Friends tuh udah banyak banget pertanyaan yang masuk, itu baik di DM PMB maupun di DM Itera Official, itu udah banyak banget yang menanyakan tuh tentang teknis penerimaan lewat jalur SNMPTN di ITERA itu seperti apa sih gitu ya. Karena apa? Pasti mungkin di antara sekian banyak yang sekarang lagi live, lagi nonton live kita gitu ya, itu mungkin ada yang mimpinya, aduh pengen banget masuk ITERA, tapi gimana ya strategi jitunya. Nah, tenang aja, nanti kita akan bahas bareng narasumber kita. Nah, tapi mungkin sebelum itu, ITERA Friends, saya bakal ingetin ke kalian gitu ya, jangan lupa nih kalau mungkin di antara kalian ada yang belum finalisasi ya, aduh agak ribet nih ya, ada yang belum finalisasi untuk SNMPTN. Nah, saya mau ngingetin ke kalian kalau finalisasi itu paling lambat itu tanggal 28 Februari jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ya, jadi buat Itera Friends, galaunya jangan ini ya, jangan terlalu lama karena nanti kalau kelamaan terus lupa pasang alarm gitu ya, akhirnya kelewat deh waktu finalisasinya ya, jangan sampai deh. Dan kalau bisa disarankan itu waktu finalisasinya jangan sampai mepet-mepet ya, baru aduh galaunya kelamaan nih, aku belum istiharohnya rasanya masih belum cukup panjang gitu ya. Nah, jangan kelamaan Itera Friends ya. Jadi segera kalau misalnya sudah mantap langsung finalisasi aja gitu ya. Nah, mungkin nggak usah berlama-lama gitu ya. Di sini akan langsung saya sapa dulu dua narasumber yang udah sengaja dihadirkan nih untuk kita reference untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah berhasil kita rangkum. Nah, mungkin saya sapa dulu. Yang pertama ini ada Bapak Eko, Pak Eko Halo, Satria. Selamat halo malam, Pak Bu. Eko. Selamat malam Bu Ayu. Oke, nah Pak Eko ini merupakan ketua ya dari tim PMB ITERA Betul, 2022 ya. ya Jadi betul. Pak Eko nanti yang mengurusi gitu ya, bagaimana sih sistem penerimaan mahasiswa baru di ITERA. Nah, di Ya, samping Pak Eko di sini juga ada wakil nih ya. Oke, ada Bapak yang nggak kalah kerennya, itu ada Bapak Rahmat Kurniawan atau biasa dipanggil Pak Awan ya. Selamat malam Pak Awan. Selamat malam Ibu Ayu. Oke, Pak Awan gimana, sehat? Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Nah, mungkin saya kenalin dulu ya. Ini kan ada Pak Eko sama Pak Awan. Mungkin saya kenalin dulu ya. Saya namanya adalah Ayu. Kalau saya merupakan salah satu tim Sospro dari PMB ITERA tahun 2022. Nah, saya merupakan dosen kimia ITERA dan di sini ya. Pak Eko Jadi boleh kenalan dulu Pak Eko. ya baik. Saya Eko Satria ya. Mm-mm. Teman-teman bisa panggil Pak Eko. Biasanya di kampus saya dipanggil Pak Eko. Aha. Ya saya dipercaya sebagai ketua pelaksana gitu ya untuk penerimaan mahasiswa baru Oke. di tahun ini tahun 2022. Kemudian saya adalah dosen fisika, prodi Wah, fisika dosen ITERA. prodi Jadi kalau fisika. teman-teman nanti insya Allah ya masuk ke ITERA, nanti di tahun pertama mungkin kita akan bertemu gitu ya Iya di sih kuliah ya, fisika dasar. fisika Seperti pasti ada ya, gitu ya. seperti itu. Oke, Pak Eko tadi udah sedikit perkenalan. Nah, sekarang ke Pak Awan deh. Boleh kenalan dikit, langsung dengar suara Pak Awan. Oke. Terima kasih Ibu Ayu Ah, ya. Nama saya tuh Rahmat Kurniawan, ah, tapi biasa dipanggil Pak Awan. Oke. Saya di sini sebagai wakil ketua PMB untuk tahun ini tahun 2022. Saya dosen di prodi kimia. Oke. Sama dengan Bu Ayu, saya di prodi Oke, kimia. tapi tadi awalnya kita pura-pura nggak kenal dulu ya, padahal kita teman satu prodi gitu ya. Oke deh, mungkin nggak usah berlama-lama ya Pak Eko, Ya, Pak ya, Awan. Ini baik. udah banyak banget pertanyaan yang udah masuk gitu ya. Mungkin Itera Friends bisa menyimak gitu ya. Mungkin ada salah satu, nah ini nih pertanyaan aku nih, ini aku penasaran banget nih gitu ya sama jawabannya. Nah, mungkin yang pertama ke Pak Eko dulu kali Ya ya. boleh Bu Ini Ayu. ada yang bertanya tuh lewat DM di PMB gitu ya. Jadi
siswa ini bertanya kayak gini Pak Eko, Pak Bu, mohon pencerahannya katanya ya. Nah saya kan berada di luar provinsi Lampung nih, anggap aja ada di provinsi X gitu ya. Nah saya pengen pilihannya dua-duanya ITERA. Itu sebenarnya sistem SNMPTN-nya seperti apa sih? Bisa nggak yang di luar Lampung dua-duanya ITERA? Monggo. Baik, Pak Eko. terima kasih Bu Ayu. Memang pertanyaan ini banyak sekali dilontarkan oleh calon mahasiswa ya Bu Ayu ya. Jadi dengan adanya pertanyaan ini sampai pihak LTMPT membuatkan suatu video khusus gitu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan sebenarnya kita sudah sampaikan juga pada saat ITERA Open House ya Bu Ayu ya, bahwa khusus untuk sistem SNMPTN ini ada aturan ya Bu Ayu. Nah misalkan Bu Ayu gitu ya atau saudaranya Bu Ayu itu berasal dari Pulau Jawa katakanlah seperti itu ya, berasal dari Pulau Jawa kemudian ngebut sekali ingin kuliah di ITERA gitu ya. Kemudian dua prodi itu dipilih langsung di ITERA itu tidak bisa Bu Ayu. Jadi aturannya jadi ada 2 klausul di sana ya Bu Ayu ya. Nah, misalkan teman-teman itu hanya memilih satu prodi saja, nah itu bisa di mana saja Bu Ayu. Jadi kalau satu prodi itu bisa di mana saja. Tidak terbatas provinsi ya, gitu betul, ya. Betul. Nah, kemudian kalau teman-teman itu memilih 2 prodi, salah satunya harus berada di asal SMA atau SMK atau MA teman-teman gitu. Nah, misalkan teman-teman yang berasal dari Lampung gitu ya, Bu Ayu ya. Berasal dari Lampung, nah bisa memilih satu program studi di ITERA, kemudian pilih di provinsi lain, seperti itu. Atau sebaliknya, misalkan provinsi di Pulau Jawa, katakanlah seperti itu ya, satu di provinsi asalnya, kemudian satu lagi bisa memilih di ITERA, seperti itu. Jadi aturannya seperti itu, Bu Ayu. Ya, jadi ITERA Friends yang mungkin, wah sayang sekali yang ada di luar provinsi Lampung nggak bisa dua-duanya dipilih ITERA ya. Mungkin ITERA ya itu. Jadikan pilihan satunya, gitu. Pilihan duanya yang sesuaikan dengan provinsi letak ITERA Friends berada. Nah, kalau misalnya dia berasal dari Lampung tuh, Pak Eko, boleh nggak pilihan satu duanya ITERA? Pilihan 1 dan 2-nya ITERA. Kalau dia dari Lampung. Berasal dari Lampung. Yes. Pilihan 1 dan pilihan 2-nya di ITERA. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bu Ayu. Jadi kalau pilihnya 2 prodi itu tidak bisa di satu perguruan tinggi, Bu Ayu. Jadi satu di ITERA, satunya lagi di luar. Atau kalau memang teman-teman sudah yakin gitu ya, ya udah saya prodi ini saya yakin akan lulus, pilih satu prodi saja, ya bisa di seluruh Indonesia di mana saja, di ITERA atau di Pulau Jawa atau di mana. Poin pentingnya ya ITERA Friends ya, jadi misalnya pun ITERA Friends ada di provinsi Lampung itu ternyata nggak bisa dua-duanya ITERA ya. Jadi ya udah kalau misalnya udah yakin ke satu prodi itu udah pilihan aja ITERA pilihan satu, dah gitu ya selesai ya Pak Eko ya. Oke, nah tapi kalau untuk peluang masuknya, misalnya untuk siswa yang ada di provinsi Lampung sama yang di luar provinsi Lampung, mungkin ke Pak Awan deh kali ya, biar Pak Awannya ini ya terdengar suaranya. Pak Awan, kalau buat peluang masuknya untuk yang siswa di dalam provinsi sama di luar provinsi Lampung itu peluangnya sama nggak sih? Oke Bu Ayu, baik. Kalau untuk peluang Bu Ayu di SNMPTN ini kan berdasarkan nilai dan prestasi begitu ya. Betul Pak. Jadi sebetulnya jika teman-teman itu berprestasi dan nilainya baik, sebetulnya baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi itu peluangnya sama begitu. Jadi terbuka sekali, persaingan itu terbuka sekali. Iya, jadi istilahnya nggak ada lah ya yang wah ini prioritas nih pasti yang dari Lampung nih. Jadi yang di luar Lampungnya jadi agak pesimis gitu. Sebenarnya kalau punya prestasi gitu ya, nilainya cukup membuat pede gitu ya, sok hajar aja gitu ya. Ya silahkan daftar di ITERA, kita persaingannya terbuka dengan sebesar-besar. Tetapi tadi kan kalau berbicara tentang provinsi itu ya, ternyata tidak ada istilahnya mana yang lebih berprioritas di dalam Lampung atau di luar Lampung gitu ya. Nah kalau untuk sekolah itu sendiri sebenarnya ada indeks sekolah tertentu gitu nggak sih yang membedakan, misalnya oh saya dari sekolah negeri nih, mungkin ITERA Fresh ada yang bertanya gitu ya, saya dari sekolah negeri satu, tapi saya dari sekolah swasta nih, kira-kira nanti akan peluangnya sama nggak ya antara sekolah negeri dan swasta? Oke. Gitu. Baik ya, terkait pemeringkatan sekolah berarti ya Bu Ayu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya sebelumnya bahwa disampaikan untuk berapa banyak siswa eligible pun Bu Ayu, nah itu ditentukan oleh akreditasi sekolah Bu Ayu. Nah misalkan teman-teman yang akreditasi sekolahnya A gitu ya, jadi kuotanya lebih banyak daripada teman-teman yang
akreditasi sekolahnya di bawah Di itu. bawah Bu A. Ayu. Artinya apa? Artinya memang akreditasi itu menjadi poin yang cukup penting juga di dalam penilaian nanti gitu ya. Jadi untuk penetapan mahasiswa yang lulus tentu sekolahnya dari mana, kemudian akreditasi sekolahnya bagaimana. Nah itu juga termasuk di poin nanti gitu ya. Oke. Nah tapi tentu tidak itu saja Bu Ayu. Jadi tentu ada beberapa poin yang menjadi penilaian di situ gitu ya. Jadi selain sekolahnya dari mana gitu tadi ya Pak Awan ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Awan juga ya kalau berprestasi kemudian rankingnya bagus di sekolah, kemudian rata-rata mata kuliah IPA ya, kalau kita kan kebanyakan saintek ya Pak Awan ya. Jadi rata-rata nilai IPA di 5 semester ya Pak Awan ya. Jadi di 5 semester itu baik. Nah itu ya persaingan ya terbuka seperti itu Bu Rahayu. Bu Ayu. Maaf. Oke, jadi ITERA Friends itu tadi ya. Jadi sebenarnya untuk misalnya sekolah swasta maupun sekolah negeri, asalkan emang mungkin dari akreditasi kan yang waktu awal ya akhirnya ditentukan oh ini yang eligible sekian banyak siswa gitu ya. Itu kan pasti dari prestasi. Tapi kalau ITERA itu sendiri gitu ya, mungkin selama kalian punya prestasi gitu kan ya, jangan ragu. Kalau misalnya, wah aku kayaknya punya nilai yang pede nih, aku nih dengan nilai segini daftar deh SNMPTN ITERA, itu sebenarnya masih terbuka peluangnya gitu ya Pak Eko Pak Awan. Peluangnya sangat besar. Oke. Nah tapi akan ngaruh nggak sih, ini banyak juga ITERA Friends yang nanya nih ya. Pak Bu, aduh saya galau nih katanya gitu kan ya. Soalnya banyakan galau ya. Ini sebenarnya yang galau ITERA Friends apa saya yang nanya nih. Oke, jadi ada yang nanya kayak gini Pak Eko Pak Awan. Jadi pengalaman tahun lalu ada kakak tingkatnya yang keterima di ITERA gitu ya, tapi dia nggak ngambil gitu, nggak, akhirnya ya karena satu dan lain hal dia akhirnya nggak ngambil tuh SNMPTN di ITERA. Nah itu kalau ITERA kira-kira di blacklist nggak? Jadi dia galau tuh, aduh aku pengen daftar di ITERA takut sekolah di blacklist, gimana tuh tanggapannya Pak Eko Pak Awan? Ya itu ya. Saya dulu mungkin Pak Awan ya. Mangga Pak. Oke. Baik, mungkin Pak Awan bisa menambahkan nanti. Jadi terkait dengan hal ini Bu Ayu, jadi memang secara khusus gitu ya Pak Awan ya, belum ada peraturan bahwa misalkan ada mahasiswa yang berasal dari sekolah tertentu, kemudian lulus di ITERA, kemudian tidak mengambil gitu ya, atau mengundurkan diri misalkan seperti itu ya. Nah itu belum ada peraturan terkait dengan blacklist. Jadi ya silakan saja teman-teman untuk mendaftar gitu ya di SNMPTN ITERA. Nah, namun ini ya yang perlu kita tekankan ya Pak Awan ya, bahwa semua sistem sekarang kan sudah terintegrasi ya Bu Ayu ya. Jadi pendaftaran SNMPTN kemudian SBMPTN itu sudah terintegrasi semua di LTMPT. Nah, artinya apa? Nah, kalau kasus seperti itu, misalkan mahasiswa tahun 2022 ini nih, Bu Ayu, jadi dia lulus SNMPTN. Nah, kemudian dia tidak mengambil. Nah, dia tidak akan bisa mengikuti seleksi SBMPTN di tahun ini maupun di tahun berikutnya. Nah, begitu. Nah, kalau dia belum terdaftar sebagai mahasiswa gitu ya, baru lulus saja gitu ya, kemudian tidak mengambil, ya mungkin bisa mengambil jalur mandiri gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terdaftar sebagai mahasiswa, kemudian mengundurkan diri gitu ya, nah itu sesuai dengan peraturan akademik yang ada di ITERA, nah itu tidak diperbolehkan seperti itu, Bu Ayu. Jadi ya Pak Awan ya, jadi ya logikanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu lulus kemudian bersaing di antara ribuan siswa gitu ya. Kemudian teman-teman lulus. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman tidak mengambil itu kan banyak sekali ya Pak Awan ya yang justru sebenarnya berminat masuk itu gitu ya. Dan teman-teman menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Nah, jadi itulah yang diatur oleh pusat LTMPT seperti itu. Ya, jadi kan zolim juga mungkin Pak Awan ya. Kita sudah lulus tapi tidak mengambil itu agak gitu kesel ya juga Pak Awan. Gitu. Ya Allah, saya pengen banget prodi itu. Jadi jangan coba-coba gitu Bu Ayu. Jadi memang teman-teman itu punya komitmen untuk masuk lewat jalur SNMPTN di prodi itu ya
ikuti itu gitu. Iya, iya. Nah, jangan coba-coba kemudian wah saya cobalah di lain gitu. Ini enggak saya ambil lah gitu. Nah, itu artinya ya menzolimi orang lain ya Pak Wan ya. Betul. Nah, seperti itu. Iya, iya. Silakan Pak Wan mungkin ada tambahan. Pak Wan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang apakah diperbolehkan gitu ya, sudah dijelaskan oleh Pak Eko tadi, tentu saja peluang untuk siswa yang saat ini ingin mendaftar itu terbuka lebar. Jadi walaupun kakak tingkatnya mungkin melakukan kesalahan gitu ya, tapi peluang dia untuk daftar di ITERA itu masih sangat terbuka. Masih sangat gitu terbuka. ya. Tapi tentu saja keterbukaan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Jadi ketika sudah mendaftar, yakinkan bahwa apa yang telah dipilih, apa yang telah didapatkan itu adalah suatu jalan kehidupan. Iya sih ya. Betul. Ini cocok banget ini ya. Iya, Jadi iya, dari iya, sini betul. kita bisa ambil poinnya ya. Sebenarnya yang tadi ke pertanyaan tadi balik lagi, sebenarnya sistem blacklist itu masih cukup terbuka ya. Jadi jangan takut untuk Jangan ITERA takut, Friends ya. yang misalnya, aduh ada kakak tingkat yang kemarin nggak jadi ngambil SNMPTN ITERA gitu ya. Masih terbuka peluang untuk kalian. Tapi ya tadi ya, yang perlu digarisbawahi adalah ketika kalian sudah mendapatkan kesempatan Betul, gitu ya betul. untuk nanti keterima di ITERA gitu ya tolong gitu lah ya. Iya. Tolong banget Betul, ya betul, gitu ya. betul. Istilahnya kalau kata Demasi, syukuri apa yang ada gitu. Jadi ya udah gitu ya, mungkin jalan Tuhan gitu ya. Ya makanya nah dari situlah ITERA Friends itu penting banget untuk kalian kudu yakin sama pilihan yang nanti akan kalian pilih ya ketika di jalur SNMPTN. Kadang kan ada tuh ITERA Friends yang coba deh gitu ya. Yang akhirnya kayak ngebanting tuh misalnya ya udah deh aku ini aja deh gitu ya, yang kayaknya peluangnya gede tapi dianya nggak dari hati, ujung-ujungnya dia akan betul. meninggalkan. Itu kan sayang juga nanti gitu ya. Pak Awan, Pak Eko ya. Jadi ITERA Friends yang misalnya masih nyampe detik ini masih galau, aduh aku pengen cari tahu tuh kira-kira di ITERA prodi ini tuh dia apa aja sih, peluang kerjanya seperti apa, kuliahnya apa. Nah, monggo silakan ke YouTube ITERA Official ya. Di situ udah ada banyak sekali podcast ya dari Sudah lengkap di sana, tim ITERA tentunya dengan beberapa prodi. Ada berapa ya? 36 prodi. 36 prodi itu. Jadi ITERA Friends kalau misalnya pengen cari tahu lebih tentang prodi-prodi yang ada di ITERA itu boleh nanti datang ke YouTube-nya ITERA Official. Ini apa sih, karena saya belum mandi kayaknya ya. Ini ITERA Friends kalau ini kenapa sih Bu Ayunya gerak-gerak terus ya. Nah, jadi tadi ya jangan lupa nanti silakan ditonton Lentera di ITERA Official. ITERA Di situ Official. kamu bisa dapat informasi tentang 36 prodi yang ada di ITERA gitu ya. Betul nah, sekali. lanjut lagi Ya, Pak Eko sama ya, silakan Bu Ayu. Pak Wan. Silakan Ibu Ayu. Semangat ya. Kalau saya mah kayaknya semangat setiap saat deh ya. Oh iya Ibu Ayu, Iya, harus. energik sekali. Energi sekali kayaknya nggak pernah lowbat kayaknya ya. Ini tombol on off-nya belum dipencet soalnya di dagu ya. Kalau dipencet off udah diem deh jadinya. Oke. Lanjut lagi nih. Tadi kan ngomongin prestasi gitu ya. Jadi sebenarnya peluang masih terbuka lebar, tidak menutup dari provinsi mana, dari sekolah mana, ada blacklist atau enggak. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan nih. Ada poin khusus nggak sih buat para siswa yang mungkin aduh Pak, ini saya punya sertifikat gitu ya, saya pernah ikut lomba, saya punya sertifikat, tapi saya tuh insecure gitu ya, ini kok saya nggak menang gitu ya, tapi cuma punya sertifikat inilah gitu. Jadi itu sebenarnya masih ada punya hitungan nggak sih sebenarnya ada di poinnya? Monggo silakan sampai menanggapi. Oke, terkait dengan sertifikat dan prestasi ya Bu Ayu ya. Jadi memang sebenarnya jalur SNMPTN itu adalah jalur prestasi Bu Ayu. Jadi kalau dulu ya Pak Wan ya, di masa-masa kita ya, itu namanya masih PMDK ya Pak Wan ya. Oke. Zaman saya udah beda. Oh beda ya. Beda. Aduh, kalau udah ngomongin zaman, ketahuan ya. Terus? Zaman saya dulu masih penerimaan mahasiswa PKAB, PMDK ya. DK ya, PMDK ya. Jadi itu kan sama ya dengan nilai rapor, kemudian prestasi-prestasi. Nah, kalau teman-teman cermati di pendaftaran SNMPTN memang itu ada khusus kolom prestasi Bu Ayu. Kolom prestasi yang bisa diisikan di sana. Nah, jadi tentu artinya kenapa itu dibuatkan di sana ya itu merupakan suatu poin penilaian juga Bu Ayu. Dan pastinya akan akan mempengaruhi juga nanti di pemeringkatan di kampus tujuan gitu ya. Misalkan di ITERA tentu
poin prestasi itu jadi salah satu ya sekian persen lah gitu ya dari poin pemeringkatan yang kita buatkan nanti gitu. Nah misalkannya saja teman-teman gitu ya ada dua orang lah gitu ya calon siswa yang berasal dari sekolah yang sama katakanlah seperti itu, kemudian memilih prodi yang sama gitu ya. Nah atau ginilah dua sekolah yang berbeda dengan akreditasi yang sama. Kemudian memiliki nilai rata-rata rapor yang sama, katakan seperti itu. Nah, tentu ada kesetaraan di sana ya. Kemudian betul. bagaimana cara kita untuk menentukan siapa yang lebih ini gitu ya sebagai tiebreaker. Nah, tentu akan dilihat dari prestasi gitu. Nah, teman-teman yang memiliki prestasi di mana nilai rapornya tadi sama, kemudian nilai ranking atau akreditasi sekolahnya sama. Nah, itu bisa jadi pembeda nanti Bu Ayu seperti itu. Jadi bagi teman-teman ya silakan dikumpulkan saja sertifikat prestasi yang ada kemudian diupload di sistem gitu. Karena emang itu akan termasuk dalam poin penilaian nantinya. Itu ITERA Friends penting ya. Mungkin Pak Wan bisa ada tambahannya, Pak Wan? Ya, jadi betul sekali ya, seperti yang telah disampaikan Pak Eko, memang sudah difasilitasi Ibu Ayu oleh LTMPT. Memang prestasi-prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat itu dapat diupload. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, salah satu contohnya seandainya ada dua calon mahasiswa dengan nilai yang sama, akreditasi sekolah yang sama, kemudian juga ranking sama, rapor juga mungkin nilai yang sama persis, katakanlah begitu. Jadi untuk kita melihat seleksinya itu kita lihat dari prestasinya. Gitu. Nah itu ITERA Friends ya. Jadi ya kamu punya sertifikat apa, sok lah mangga ya, silakan diuploadkan gitu ya. Siapa tahu misalnya kamu ya seperti tadi yang dikatakan ya, dilalahnya nilaimu kok sama persis nih sama saingan kamu. Nah itu bisa jadi poin tambahan untuk kamu ya. Karena ITERA itu sangat memperhitungkan dan menghargai sekali prestasi setiap calon mahasiswa. Nah itu pentingnya ya di sini ya, sangat menghargai prestasi apapun yang calon mahasiswa punya. Udah clear ya yang tadi ya. Jadi sertifikat, monggo kalau kamu punya sertifikat silahkan diuploadkan saja. Betul sekali. Tadi saya lumayan ini ya scroll tadi ya dari yang sudah ITERA Friends tuliskan gitu ya. Di sini di layar saya tadi ada beberapa yang saya tangkap gitu ya. Ini mungkin juga merekam dari pertanyaan ITERA Friends yang ada di DM gitu ya. Pak, kalau misalnya nilai naik turun gitu ya, nih galau nih. Jadi misalnya nilai rata-rata dia semester 1 bagus, turun dikit, naik lagi gitu. Nah itu kira-kira bagaimana, berpengaruh nggak ke sistem penerimaan SNMPTN yang ada di ITERA? Oke. Silakan Pak Wan. Baik, iya kalau terkait dengan nilai ya, memang betul di SNMPTN ini kita salah satu indikator penilaiannya adalah nilai raport. Betul. Yaitu nilai raport dari semester 1 sampai semester 2 yang telah diregistrasikan ke LTMPT sampai semester 5 LTMPT oleh sekolah, begitu ya. Jadi apakah nanti nilainya turun naik di setiap semester itu berpengaruh? Ya kita akan lihat dari akumulasi nilainya. Rata-rata nilainya begitu ya. Nilainya itu seperti apa sehingga nanti bisa kita kalkulasikan untuk kemudian kita ranking begitu dengan dikombinasikan dengan beberapa penilaian yang lain. Yang lainnya gitu ya. Jadi ya it's okay aja sih, udah sih ya ITERA Friends gak usah banyak insecure-nya atau overthinking gitu ya dengan nilai-nilainya. Udah cobain aja kalau misalnya kamu emang punya kesempatan gitu ya, eligible tuh untuk daftar SNMPTN. Udah langsung pilih ITERA ya, ada 36 prodi yang bisa jadi pilihan ITERA Friends semuanya. Tadi saya lihat tuh ya scroll ke atas sudah banyak tuh menuliskan prodi impiannya. Boleh deh ITERA Friends coba absen dulu ya. Ini saya coba lihat di kolom komentar. Monggo boleh tuliskan. Silakan dituliskan prodi impiannya, dikasih hashtag sukses SNMPTN ITERA. Monggo coba ya. Nih, saya tunggu nih, silakan. Ini teknik industri ya. Bismillah farmasi, tambang katanya ada nih ya. Fisika, belum. Terus ada lagi. Fisika. Silakan. Silakan coba ditulisin. Ini ke scroll ke atas lagi mungkin ya. Informatika, teknologi pangan. Gitu ya. Jadi udah banyak banget emang ITERA Friends ya yang di sini emang sudah mengidam-idamkan ya. Emang it's my dream Mas gitu ya masuk ke SNMPTN ITERA, pengen banget nih ya. Emang kalau bisa emang gitu sih ya. Kalian harus jitu memang ya untuk menentukan peluang masuk istilahnya ya. Ini kalau saya dulu tuh istilahnya kayak gini.
ya udahlah biar nggak capek-capek UTBK lagi gitu ya. Kalau bisa SNMPTN ngambil pilihannya langsung jitu tuh ya. Makanya ITERA Friends sekarang ngikutin live IG kita itu biar tahu bagaimana sih nanti strategi biar bisa lolos SNMPTN ITERA. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada kasusnya tadi nilai naik turun tuh ya. Ada juga yang nge-DM seperti ini Pak Eko sama Pak Awan ya. Jadi misalnya dia punya nilai nih. Misalnya gini, dia ngebandingin tuh sama temennya tuh. Bu, saya sama teman saya itu sama-sama punya nilai rapot yang rata-rata sama tuh, 85 gitu ya. Nah, saya menjadikan ITERA pilihan 1. Nah, teman saya dilalahnya menjadikan ITERA itu pilihan kedua. Kalau kayak gitu, saya bisa nggak sih dikatakan saya pede nih karena saya menjadikan ITERA pilihan 1? Gimana tuh pendapatnya, Pak Awan, Pak Eko? Jadi untuk itu ya, Bu Ayu. Nah, selain nilai ya teman-teman ya, tentu teman-teman perlu juga melihat keketatan dari prodi, Bu Ayu. Jadi teman-teman bisa rujuk nanti ke website PMB gitu ya Pak Awan ya. Jadi bagaimana keketatan prodi yang teman-teman tuju seperti itu. Nah itu yang pertama yang perlu diperhatikan ya, keketatan dari prodi yang teman-teman tuju gitu ya. Nah jadi sebenarnya nilai itu tidak ada patokan khusus gitu ya, maksudnya prodi ini nilainya harus segini gitu ya. Kemudian prodi katakanlah prodi fisika harus nilainya segini. Prodi sains lingkungan kelautan misalkan, prodinya nilainya harus segini dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti dari keketatan prodinya. Nah, kira-kira passion saya itu di prodi mana, kemudian bagaimana dengan keketatan prodi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian pertanyaan Bu Ayu tadi. Nah, bagaimana peluangnya pilihan 1 dan pilihan 2 gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi Bu Ayu. Nah, pilihan 2 ini maksudnya kan tentu teman-teman yang memilih dua prodi dengan 2 PTN yang berbeda tentunya ya. Katakanlah teman yang tadi memilih prodi di ITERA sebagai pilihan 1, kemudian di luar ITERA atau di luar Lampung sebagai pilihan 2. Nah, satu lagi pilih di luar Lampung sebagai pilihan 1, kemudian di ITERA sebagai pilihan 2. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dari LTMPT nanti itu ada dua termin seleksi juga, Bu Ayu. Jadi ada seleksi untuk PTN 1, kemudian ada seleksi untuk PTN 2. Artinya apa? Artinya memang yang akan diseleksi terlebih dahulu adalah pilihan 1. Nah, sehingga yang pilihan 1 tentu akan jadi prioritas ya, jadi ukuran prioritas gitu. Nah, misalkan tadi kalau pilihan 1 dan nilainya itu sesuai gitu ya, dan bisa masuk dengan keketatan yang ada ya bisa lolos gitu ya. Nah, kalau misalkan di pilihan 2, temannya tadi di pilihan 2 gitu ya, misalkan dia tidak lolos di pilihan satunya di kampus di Pulau Jawa misalkan. Nah, tentu nanti datanya itu akan dikirim ke ITERA gitu ya, untuk diseleksi di tahap 2 nanti. Nah, tentu akan dibandingkan lagi dengan nilai dari yang tahap pertama. Betul, dari yang tahap pertama. Kemudian disesuaikan juga dengan kuota yang ada nantinya gitu. Nah, jadi memang pilihan 1 itu adalah prioritas gitu ya. Maksudnya pilihan 1, pilihan 2 itu menentukan prioritas teman-teman gitu. Menentukan prioritas teman-teman, dan itu pilihan 1 itu yang akan diseleksi terlebih dahulu gitu. Nah, seperti itu. Ada tambahan Pak Awan? Oke, itu betul yang seperti yang disampaikan Pak Eko, bahwa sistem seleksi di SNMPTN itu terbagi menjadi 2 termin atau 2 tahap secara sederhana. Jadi tahap pertama yang seleksi prioritas pertama dulu, ya pilihan pertama, yang kedua baru yang pilihan keduanya. Jadi tips dari saya ya untuk ITERA Fans, yang pertama itu kalian harus tentukan minat. Ya, yang kedua kalian harus pintar-pintar memilih program studi yang memiliki peluang yang sesuai. Yang seperti Bu Ayu tadi harus jitu gitu ya, harus jitu memilih program studinya. Betul sekali. Jadi ya sebaiknya ya pilihan 1 adalah ITERA. Harusnya gitu ya, biar ingin diprioritaskan ITERA, kan judulnya kan masuk SNMPTN ITERA It's My Dream tuh ya. Udah jadikan pilihan 1 aja guys ya. Jadi kan emang ya kalau mau diprioritaskan seperti itu ya, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk yang menjadikan pilihan kedua pun nanti ya barangkali kalau misalnya nilai kamu, prestasi kamu memang cukup
eligible gitu ya, cukup bersaing dengan teman-temannya, itu tidak menutup kemungkinan untuk yang peluang kedua juga masih tetap akan dipertimbangkan. Iya betul gitu sekali ya. Bu Ayu. Oke, nah ini ada pertanyaan juga ya Pak Eko sama Pak Awan nih. Nah ini mungkin ada ITERA Friends yang berasal dari SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan ya. Jadi ada beberapa ITERA Friends yang lulusan SMK tuh pengen banget melanjutkan kuliah gitu ya di ITERA. Nah itu sebenarnya untuk memilih program studi itu ada ketentuannya nggak sih? Misalnya SMK yang dia misalnya dia dari jurusan TKJ misalnya dia mau mengambil prodi, nah itu ada ketentuannya khusus gitu nggak? Ada ketentuan khusus Bu Ayu. Jadi memang ada ketentuan khusus ya untuk SNMPTN ini. Jadi sebelum SNMPTN ini dimulai gitu ya, memang kampus-kampus khususnya ITERA gitu kan mengirim prodi-prodi yang akan diikutkan di SNMPTN. Kemudian di sana juga diinputkan persyaratan dari jurusan gitu ya. Apakah itu SMA IPA, kemudian MA IPA, kemudian terutama SMK ya Bu Ayu ya, yang banyak jurusannya gitu ya. Iya betul. Dan kalau teman-teman memilih prodi yang tidak relevan dengan SMK teman-teman itu tidak bisa gitu ya. Jadi di sistem pendaftaran LTMPT-nya itu tidak akan bisa Bu tidak Ayu. Akan terbuka Ibu. Jadi misalkan asal SMK-nya apa, kemudian itu tidak masuk di dalam list yang akan diterima di prodi tersebut, nah itu tidak akan bisa mendaftar. Nah jadi untuk itu, jadi bagi teman-teman khususnya teman-teman yang belum melakukan finalisasi gitu ya dan masih memilih. Nah, teman-teman bisa merujuk ke website PMB ya, website PMB. Nah, PMB ITERA. Nah, di sana ada menu program studi gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di syarat kriteria lulusan SMA atau SMK. Nah, seperti itu. Ya, jadi ITERA Friends untuk sebenarnya segala informasi gitu ya, itu bisa nanti ITERA Friends coba cek di webnya PMB ITERA ya. PMB ITERA. Jadi misalnya pengen lihat, ini gimana sih peluang masuk aku di ke-36 prodi betul. gitu ya. Misalkan itu saya ada. Dari teknik tenaga listrikan gitu. Nah, kira-kira saya bisa masuk apa ya gitu. Bisa dilihat di sana contohnya bisa masuk di teknik elektro gitu misalkan. Atau SMK jurusan teknologi konstruksi dan properti. Nah, itu bisa di PWK misalkan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang masih ragu gitu ya, Bu Ayu, Pak Awan ya, masih ragu kemudian ingin mendapat jawaban langsung gitu ya. Jadi selain website itu banyak sekali media-media yang kita sediakan untuk itu penting nih, menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Kita ada Telegram ya Pak Awan ya. Grup Telegram kita ada Telegram. Nah itu kita responsif Bu Ayu. Jadi di jam kerja kita akan selalu jawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi silahkan saja. Jadi di web PMB itu kita sudah buatkan linknya semua. Jadi mulai dari WA PMB gitu ya. Misalkan ada pertanyaan terkait dengan prodi atau jalur penerimaan atau apapun itu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru bisa ke sana. Kemudian ada juga Telegram ya Pak Wan ya. Telegram gitu. juga. Dan bisa juga tentunya di DM ya, di DM Instagram ya. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali media yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengetahui lebih dalam gitu ya terkait dengan jalur penerimaan di ITERA. Nah itu ITERA Friends ya. Jadi mungkin yang selama ini taunya, aku cari infonya cuma lewat IG aja nih ya, IG-nya PMB ITERA. Jadi sebenarnya banyak banget tuh ya media sosial ya yang bisa dimanfaatkan oleh ITERA Friends gitu ya untuk mencari tahu gitu ya. Kayak tadi misalnya, saya pengen nanya langsung nih biar langsung chat-chatan ya ibaratnya kayak gitu ya. Ya udah langsung aja biar biasanya gitu ya lebih yakin ya bisa lewat Telegram ya atau lewat WA-nya PMB atau lewat DM IG gitu ya. Nah, atau mungkin ITERA Friends yang pengen ini gimana nih, aku pengen cari tahu prodi-prodinya, saya tanyanya kemana. Nah mungkin informasi tentang prodi sekali lagi saya ingatkan ya buat ITERA Friends, boleh kamu cek YouTube-nya ITERA Official. Di situ ada Lentera, di situ ada podcast di situ setiap prodi itu nanti kamu bisa dapat informasi deh. Misalnya aku penasaran nih sama teknik material misalnya, sama teknik fisika gitu ya. Misalkan ini ya Bu Ayu, Pak Awan ya, sedikit memotong juga.
bahwa teman-teman perlu mengetahui juga ya. Jadi ITERA itu prinsipnya kepeloporan gitu ya Pak Wan ya. Nah artinya apa? Banyak sekali prodi-prodi yang baru gitu ya di baru ITERA, dan satu-satunya kemudian di ya Indonesia. betul satu-satunya di Indonesia gitu ya. Jadi seperti di tahun ini itu ada satu prodi baru lagi Bu Ayu yang menerima mahasiswa di jalur SNMPTN. Adalah prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu gitu ya. Nah tentu prodi ini baru memang namanya baru, nomenklaturnya baru, kemudian prodi ini baru pertama juga satu-satunya di Indonesia gitu ya. Nah tentu teman-teman bertanya gitu ya, gimana kira-kira ya prodi baru ini, kemudian apa yang akan dipelajari di sana, kemudian kira-kira kalau saya masuk prodi baru ini apakah peluang kedepannya nanti bagus atau tidak gitu ya. Prospek kerja, nah itu jadi teman-teman bisa merujuk ke video podcast itu Bu Ayu. Nah jadi di sana ada bincang-bincang terkait dengan prodinya bagaimana, prospeknya seperti apa. Kemudian kita ada mahasiswa juga di sana sehingga teman-teman calon siswa itu bisa mendapatkan dari sisi mahasiswa kira-kira bagaimana kuliah di prodi itu gitu ya. Nah itu bisa didapatkan di sana. Jadi sekali lagi kita ingatkan ya Bu Ayu ya. Jadi teman-teman bisa merujuk ke YouTube-nya ITERA Official. Jadi ada program yang namanya Lentera ya. Lebih kenal dekat dengan ITERA. Nah itu membahas prodi-prodi yang ada di ITERA tadi. Nah gitu. itu dia ya ITERA Friends. Jadi emang kalian kudu aktif ya. Jadi kalau misalnya mau mencari tahu tentang program studi, bagaimana tadi apa yang dipelajari, prospek kerjanya ya kaliannya harus aktif ya untuk mencari tahu gitu ya. Jadi tidak bisa semuanya ujuk-ujuk datang di sebelah di depan mata kalian. Oh ini nih peluang masuknya ya. Kalian harus berusaha untuk mencari tahu juga. Seperti itu. Ya. Nah mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak Eko, Pak Awan ya yang dipertanyakan. Ini mungkin banyak juga dipertanyakan oleh ITERA Friends itu tentang KIP kuliah. Nah kalau KIP kuliah kira-kira kalau di ITERA itu seperti apa sih sistem penerimaan KIP kuliah atau seleksinya atau seperti apanya? Mungkin ada informasi Pak Eko? Kalau KIP kuliah itu kan pendaftaran langsung ke website kementeriannya Bu Ayu ya. Jadi langsung ke website KIP kuliahnya. Nah, teman-teman bisa lihat juga gitu ya. Jadi dari 36 program studi yang ada di ITERA. Nah, kalau teman-teman lihat di website untuk pendaftaran KIPKA ada 31 prodi. Dari 36 prodi di ITERA itu bisa didaftarkan dengan skema SNMPTN KIPKA gitu. Oke, SNMPTN KIPKA. Nah, memang kalau teman-teman mendapat KIP dari SMA itu mungkin peluangnya lebih tinggi ya Pak Wan ya. Jadi bisa diteruskan administrasi lebih lanjut. Oke, jadi ya jadi gitu ya ITERA Friends. Kalau untuk KIP kuliah nanti ada webnya tersendiri dari ini ya bisa. Kalau di KIPKA itu Bu Ayu ada mekanismenya sendiri. Gitu. Ya, mekanisme sendiri yang bisa didaftarkan begitu Pak ya. Iya betul Pak Wan. Tapi jangan khawatir kalau misalnya KIPKA-nya sudah belum dapat gitu ya. Kalau misalnya berprestasi ketika kuliah di ITERA itu bisa mendapatkan beasiswa yang lain. Nah, itu poin pentingnya ya. Jadi mungkin ITERA Friends selama ini yang mungkin yang familiar ya di ITERA Friends cuma KIPKA aja gitu ya. Tapi sebenarnya banyak beasiswa yang lain yang bisa dijajaki. Iya, yang bisa dijajaki ya, asalkan satu kuncinya ya. Berprestasi. Berprestasi. Nah, itu dulu ya ITERA Friends ya. Oke, mungkin saya akan coba lihat ya di sini. Wow, masih rame ya. Rupanya ya ITERA Friends masih cenghar kalau jam segini ya. Oke, di sini mungkin saya akan menyapa ada Sofia, ada Bayu, ada Nadia, ya, ada Maharani. Halo. Kemudian ada siapa tuh? Ada Kadek juga ya. Kemudian ada Antana ya. Aduh, Imam juga, Imam Rizky ya. Oke. Oh, nah ini nih mungkin ada. Nah, ini menarik nih tadi ini ya. Belum ada alumni masuk ITERA. Nah, ini juga kadang jadi pertanyaan ya tadi dari Imam Rizky ya. Bagaimana sih Pak Eko, Pak Wan kalau misalnya dia belum ada belum ada sejarahnya gitu ya sekolahnya, belum ada alumni yang pernah keterima SNMPTN di ITERA, itu masih punya peluang nggak sih mereka? Masih tentu saja masih ya Pak ya. Ya, masih punya peluang tentunya Bu Ayu ya. Jadi kalau misalkan dia punya prestasi yang memang baik gitu ya, kemudian rata-rata rapornya baik dan
tentunya kalau dia terdaftar di sana tentu artinya dia eligible gitu Iya, ya Pak Wan ya. betul. Dia eligible. Nah, nanti akan tetap punya peluang gitu ya, akan punya peluang. Sebagai informasi di tahun lalu ada sekolah yang baru malah ya. Ya Memang, betul Pak. dia Ada sekolah yang baru lulusan meluluskan gitu satu ya. alumni ya Pak ya. Satu alumni. Nah itu lulus ya, Lulus, Pak Wan ya, lulus Nah, di itu dia. SNMPTN ITERA gitu. Jadi masih punya peluang. Tentunya semua punya peluang gitu ya di SNMPTN. Iya betul. Ah. Jadi mungkin ragunya itu mungkin karena sekolahnya baru dan baru satu angkatan yang lulus begitu Bu, gitu ya. ya. Jadi dia bingung, Jadi aduh ini dia nggak ada bingung. alumni gitu ya. Iya, Saya masih iya. gimana peluangnya itu ternyata ITERA Friends itu masih terbuka peluangnya. Nah, itu tadi saya scroll pertanyaan tuh ya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya sudah kita bahas tadi. Jadi mungkin buat ITERA Friends yang ketinggalan tenang aja ya. Jadi live kita malam ini nanti akan diupload di ITERA Official ya di Betul, YouTube-nya. di YouTube Jadi ITERA ITERA Friends nanti bisa tuh misalnya, aduh ketinggalan lagi ya gitu ya. Pertanyaan aku kok nggak kejawab, tapi ternyata sebenarnya pertanyaannya udah dibahas tuh tadi di awal. Nah, ITERA Friends boleh nanti mungkin rajin cek aja deh ke YouTube-nya ITERA Official gitu ya, atau mungkin ke main-main ke IG-nya PMB ITERA gitu ya. Nah, nanti di situ kalian bisa melihat gitu ya. Aduh, yang kemarin live-nya itu akan ditaruh di YouTube nggak ya? Nah, tenang aja ya. Nanti akan ditaruh di YouTube gitu ya. Jadi buat ITERA Friends yang ketinggalan nanti bisa silahkan deh kalian cek di situ ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak Awan, Pak Eko ya, karena waktu sudah agak malam juga nih Cid. Oke, ini ITERA Friends sih masih cenghar aja, kayaknya kita live 24 jam juga jawab pertanyaan mereka masih ayo Bu live lagi dong Bu gitu ya. Iya, nah ya. Jadi mungkin beberapa pertanyaan yang malam ini mungkin belum terjawab, itu boleh kalian, tadi Pak Eko juga udah bilang ya, kita ada banyak sekali media sosial yang bisa kalian manfaatkan untuk mungkin bertanya secara langsung ya, bisa lewat DM IG, bisa lewat Telegram ya, bisa juga lewat WA gitu ya, atau kalian yang proaktif tuh mencari tahu gitu ya tentang apa yang menjadi pertanyaan kalian. Nah, mungkin terakhir Pak Awan sama Pak Eko gitu ya. Mungkin dari pribadi Pak Awan dan Pak Eko nih, ada tips khusus nggak sih biar calon-calon mahasiswa nih ITERA Friends di luar sana yang punya mimpi pengen SNMPTN di ITERA, itu ada trik atau tips khusus dari atau pesan dari Pak Eko, ya, Pak Awan gitu ya, biar sukses SNMPTN-nya. Monggo silakan. Baik, jadi sebenarnya sudah disampaikan tadi Bu Ayu ya. Jadi tips dan triknya tentu yang pertama adalah dalam memilih program studi gitu ya, agar jangan terjadi seperti tadi ya Pak Wan ya. Jadi sudah lulus tidak mengambil, tentu yang pertama adalah tentukan dulu passion dari teman-teman gitu. Memang untuk itu dan mengerti passion teman-teman, kemudian mengerti prodi-prodi yang akan dipilih nanti prospeknya seperti apa. Tentu teman-teman harus harus banyak membaca, kemudian harus banyak mencari informasi tadi gitu ya. Misalkan tadi saya mau memilih prodi tapi masih ragu gitu ya. Kemudian prodi-prodi baru apakah peluangnya cukup baik gitu ya. Nah, teman-teman perlu mencari-cari informasi yang banyak gitu ya. Misalkan bertanya ke WA PMB atau merujuk ke video-video tadi gitu ya Bu Ayu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman itu perlu mengetahui tingkat keketatan dari prodi yang dituju gitu. Nah, itu sangat penting Bu Ayu. Jadi kalau dulu ya kita mengenal adanya berapa passing grade-nya, berapa passing grade. Jadi secara umum itu passing grade itu tidak ada sebenarnya Bu Ayu. Jadi lebih ke kompetisi Bu Ayu, lebih ke kompetisi. Karena apa? Karena sistemnya itu kan kuota ya Bu Ayu ya. Jadi misalkan prodi A gitu ya, katakanlah prodi fisika kuotanya berapa, prodi sains lingkungan kelautan berapa kuotanya gitu misalkan ya. Nah kemudian nanti diurut nilainya seperti apa. Nah jadi teman-teman perlu mengetahui dan memahami keketatan dari prodi. Nah bagaimana caranya? Teman-teman bisa melihat informasi terkait dengan kuota di tahun ini ya. Kuota di tahun ini di website LTMPT maupun kalau mudahnya di website PMB gitu ya. Oke, website jadi PMB ITERA. Daya tampung sama peminatnya. Betul, gitu ya Pak Eko ya. Daya tampung tahun ini itu berapa. Kemudian di website PMB kita juga informasikan peminat tahun lalu berapa. Nah teman-teman bisa, kira-kira
kalau seperti ini besar tidak ya peluang saya untuk masuk ke ITERA gitu ya dengan nilai rata-rata seperti ini gitu. Nah itu yang kedua ya. Nah kemudian di atas semuanya tentu ini ya teman-teman mendapatkan restu dari orang tua ya, restu dari orang tua. Jadi pengalaman saya Bu Ayu ya, pengalaman saya jadi saya sempat ini ya, jadi ya pilihan 1, pilihan 2 gitu ya, saya PMDK. Jadi pilihan 1-nya prodi lain, pilihan 2-nya adalah fisika gitu ya, fisika. Jadi sempat terpikir juga, oh gimana nanti ya saya di fisika gitu ya. Jadi paradigma kan agak seperti itu dulu dulu paradigmanya seperti itu, lah fisika ini ngapain sih saya nanti gitu ya. Nah kemudian sempat terpikir juga, wah saya ulang sajalah di tahun depan gitu ya. Nah tapi orang tua merestui ya kamu tetap saja di sana, nanti kamu akan sukses di sana. Alhamdulillah Bu Ayu ya. Jadi saya sampai di sini sekarang jadi dosen di sini gitu ya. Nah jadi mintalah restu orang tua gitu ya. Walaupun teman-teman punya cita-cita apa gitu ya, tapi kalau orang tua tidak tidak merestui ya akan susah juga gitu Bu Ayu. Nah jadi itu mungkin ya tips dan trik dari tips saya. dari Pak Eko. Nah mungkin dari Pak Awan nih sekarang atau akan menambahkan dari yang sudah disampaikan Pak Eko. Iya kalau kita bicara tentang tips dan triks gitu ya, berdasarkan pengalaman saya dan Pak Eko mungkin tidak berbeda jauh ya. Yang pertama tentu saja ikhtiarnya, cari informasi ya, cari peluang-peluang, kemudian cari bagaimana kita mendapatkan pemilihan prodi yang tepat. Kemudian yang kedua, jangan lupa tadi seperti yang disampaikan Pak Eko, restu orang tua itu penting. Ya, restu orang tua itu penting. Dan ketiga, jangan lupa berdoa. Nah itu dia ya. Kita harus yakin bahwa ya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kita berusaha dengan sebaik mungkin dengan harapan mendapatkan yang terbaik. Hasil tidak mengkhianati proses. Terbalik ya. Ini kayaknya kebalik ini. Melatih fokus. Pak Awan melatih fokus. Biasanya dosen suka gitu ya Pak ya. Betul. Untung Pak Eko masih fokusnya udah gak fokus loh Pak Eko ya. Ini Bu Ayu gimana ya. Pak Eko? Jadi saya lihat tadi ya beberapa pertanyaan di kolom komentar ya. Nah ini sangat penting sekali Bu Ayu. Jadi mungkin dari chat yang telah masuk ya kita sempat juga melihat Pak saya masih ragu Pak gitu ya. Prodi yang saya masuki ini akreditasinya masih belum ini gitu ya. Kemudian apakah berpengaruh nanti di dunia pekerjaan atau di setelahnya seperti apa gitu ya. Nah, karena misalkan masih banyak prodi baru gitu ya, tentu masih dalam pengurusan akreditasi. Nah, jadi untuk ini teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya, Bu Ayu. Kenapa? Karena misalkan saja untuk prodi baru itu 2 tahun setelah prodi itu dibuka itu harus terakreditasi gitu ya. Nah, artinya apa? Teman-teman kan 4 tahun gitu ya, kuliah di sini gitu ya. Jadi dalam sebelum teman-teman lulus nanti. Nah itu tentu prodi teman-teman sudah akan terakreditasi dan kita di ITERA juga punya lembaga yang mengurusi itu gitu ya. Kita punya pusat penjaminan mutu yang tentu kita akan berusaha setiap saat kita akan berusaha jika memang memungkinkan kita akan menaikkan akreditasi. Nah kita akan urus itu gitu Bu Ayu. Jadi teman-teman jangan takut. Nah, kemudian apakah berpengaruh dengan pekerjaan? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, Bu Ayu, Pak Awan dan teman-teman. Kemudian sejalan juga dengan pertanyaan tadi di kolom chat ya. Apakah ITERA kalau saya masuk di ITERA saya bisa ikut MBKM gitu ya. Wah, ini keren sekali ini ya. Teman-teman ini sudah paham gitu ya, sudah mengerti juga dengan MBKM. Jadi betul sekali teman-teman ya, ada siapa tadi ya saya lupa namanya, apakah ITERA bisa ikut MBKM juga gitu ya. Nah ada pertanyaan seperti itu tadi. Jadi ya tentu ITERA di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mengikuti peraturan yang ada gitu ya. Jadi ITERA juga menjalankan dan memiliki kurikulum khusus, kurikulum baru ya, kurikulum baru 2020
yang mengimplementasikan MBKM. Jadi teman-teman nanti setelah berkuliah di ITERA gitu ya, kemudian di semester 6 dan semester 7 nanti teman-teman bisa melakukan kegiatan MBKM itu, Bu Ayu. Jadi berkegiatan misalkan di industri, kemudian magang, melakukan riset, penelitian. Nah, apa kaitannya dengan yang tadi gitu ya? Nah, artinya dengan teman-teman mengikuti kegiatan MBKM nanti teman-teman tentu mendapatkan pengetahuan, soft skill yang relevan gitu ya. Nah, jadi di dunia pekerjaan gitu ya, Bu Ayu ya. Jadi tidak melulu akreditasi yang dilihat gitu ya, tapi lebih ke bagaimana soft skill, bagaimana keterampilan gitu ya, kemudian bagaimana pengalaman, nah itu yang dilihat. Dan untuk itu teman-teman bisa mengikuti program MBKM nanti di ITERA seperti itu, Bu Ayu. Nah, ini saya rasa pertanyaan yang sangat baik ya dari teman-teman yang ada di kolom chat seperti itu. Mungkin Pak Awan ada tambahan, silakan. Jadi betul, memang di ITERA ini kita mengusung kepeloporan ya, Pak Eko dan Bu Ayu, rekan-rekan semua. Jadi banyak program studi baru yang dibuka itu untuk beradaptasi dengan kebutuhan Sumatera saat ini dan juga Indonesia. Nah, itu dia penting ya. Dan berkaitan dengan akreditasi, seperti yang kita ketahui ITERA ini kan Institut Teknologi Negeri ya, satu-satunya di Sumatera ya, Pak. Iya. Betul. Satu-satunya di Sumatera. Nah, jadi dan merupakan institut teknologi yang baru juga begitu, Bu Ayu. Jadi memang kita terkait dengan akreditasi itu sedang bertumbuh, sedang berkembang. Jadi kami di sini ya mengundang kepada ITERA Friends sekalian untuk jangan ragu gabung ke program-program studi baru itu sebagai bagian dari perkembangan. Ayo gabung dengan perkembangan program-program studi tersebut, perkembangan ITERA untuk Sumatera dan juga untuk Indonesia. Nah, betul. Dia ya, yang jelas ITERA Friends program studi yang ada di ITERA juga pasti dipersiapkan untuk menunjang dunia industri gitu ya, untuk ke depannya. Jadi ITERA Friends nggak perlu galau lagi ya dengan mungkin pemikiran yang mengganggu ITERA Friends selama ini. Dah pokoknya yang belum finalisasi jangan ragu ya, jadikan pilihan pertama ITERA, banyakin doa, restu orang tua gitu ya. Udahlah langsung tancap gitu ya. Mudah-mudahan mimpi-mimpi kalian yang tadi sudah banyak sekali ya menuliskan program studi masing-masing impiannya itu mudah-mudahan semuanya terkabul gitu ya. Tapi jangan lupa tadi pesan dari Pak Eko, Pak Awan gitu ya, selain kalian juga bisa membaca gitu ya peluang masuk ke prodi yang kalian impikan, juga jangan lupa untuk restu orang tua dan pastinya terus berdoa. Nah, ITERA Friends ini sebenarnya pengen banget sih nemenin ITERA Friends gitu ya sampai nanti, tapi sayang sekali waktu juga yang akhirnya akan memisahkan kita gitu ITERA Friends. Tapi jangan khawatir untuk ITERA Friends yang mungkin ketinggalan, tadi saya ingatkan lagi, yang ketinggalan mengikuti live IG ini mungkin nanti pantengin aja ya, boleh dicek di YouTube ITERA Official, nanti mungkin akan bisa kalian saksikan lagi di situ. Kemudian ITERA Friends yang butuh informasi tentang ke-36 prodi gitu ya, itu bisa juga nanti dicek deh di YouTube-nya ITERA Official ya, di situ bisa silakan kalian cari tahu. Nah, kemudian kalau yang pengen mencari tahu bagaimana sih informasi tentang penerimaan mahasiswa baru yang ada di ITERA, itu silakan kalian jangan ragu untuk follow IG-nya PMB ITERA dan juga ITERA Official, karena kita juga pasti akan meletakkan informasi-informasi di situ gitu ya, dan atau kunjungi juga webnya PMB ITERA ya. Lengkap di sini. Oke, lengkap deh informasi yang ITERA Friends butuhkan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Eko, sama-sama Ibu Ayu. Makasih ITERA Friends yang sudah masih tetap semangat. Oh ya, ini juga makasih ya untuk kru yang ada di sini suaranya. Oke, terima kasih ya atas dukungannya sehingga IG live kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Oke, thank you. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga mimpi-mimpi ITERA Friends dapat terwujud. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.